Creeping genocide ini akan terjadi ketika wilayah-wilayah adat, tanah-tanah adat sudah tidak dikuasai lagi oleh masyarakat adat. Ini boleh dikutip. Karena saya menemukan praktik-praktik ini sudah terjadi di banyak tempat. Tanahnya dirampas untuk keperluan-keperluan pembangunan. Jadi ini situasi tenur kita begini. Wilayah adat kita begini di Papua. Kalau tidak diurus wilayah, tidak diurus tadi penduduknya. Saya kira creeping genocide itu akan terjadi segera. Secara nasional kami baru menghitung tuh 8%. Ada 265.000. Ini dibangga-banggakan sudah oleh pemerintah bahwa hutan adat sudah diakui. Baru 138 hutan adat. Di Jayapura ada 6, di Bintuni ada 1. Baru 7 di tanah Papua hutan adat yang diakui oleh pemerintah. Tapi berapa besar state forest atau hutan yang diklaim sebagai hutan negara? Hampir 70-80% di tanah Papua, bahkan lebih diklaim sebagai hutan negara. Jadi upaya pengembalian proses-proses penunjukan kawasan hutan ya, yang akhirnya menjadi hutan negara itu harus dilakukan. Nah ini jadi saya menyajikan angka ini bukan menakut-nakuti ya, tapi ini satu sistem yang tadi digambarkan tidak berpihak kepada pelindungan hak masyarakat adat. Di Papua sampai hari ini BRWA baru meregistrasi 13,4 juta hektar. Berapa luas Papua, Pulau Papua? Untuk yang ini Indonesia bagian barat ini 41 juta hektar lebih. Baru 32% yang dipetakan dan itu pun belum semua memiliki data yang memadai, lengkap. Seperti di Asmat, itu 1 kabupaten. Tapi yang diakui baru 1 wilayah adat. Kami bekerja di sana dengan teman-teman. Sudah ada peta indikatifnya, tapi yang definitif itu baru 1. Sekarang lagi proses 2. Yang agak-agak coklat muda itulah wilayah-wilayah adat yang ada di registrasi di BRWA. Jadi kawan-kawan muda, ini masih banyak PR kita. Tidak bisa dibiarkan ini menunggu pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk bekerja. Kalau sistemnya seperti sekarang. Dari 13,4 juta hektar ini, itu baru ada 7% yang diakui lewat perda maupun surat-surat keputusan kepala daerah. 7%, angka masih di bawah 2 digit. Apa artinya? Perda-perda yang muncul belakangan ini baru sekitar 5 tahun terakhir. Tapi undang-undang otsus maupun perdasus yang mengatur tentang ini kan sudah lama, 2008. Dan sudah ada mandatnya pemerintah daerah memfasilitasi pemetaan wilayah adat. Ada itu di perdasus itu. Perdasus 21, 22, 23 memandatkan. Apakah ada anggaran khusus mengenai pemetaan wilayah adat? Tidak ada. Pak Matius belakangan 5 tahun terakhir anggarkan itu. Ini menurut saya penting sekali. Karena saya punya tesis begini. Creeping genocide ini akan terjadi ketika wilayah-wilayah adat, tanah-tanah adat sudah tidak dikuasai lagi oleh masyarakat adat. Ini boleh dikutip. Karena saya menemukan praktik-praktik ini sudah terjadi di banyak tempat. Tanahnya dirampas untuk keperluan-keperluan pembangunan. Masyarakat adatnya disingkirkan. Saya punya foto nanti baik sekali, satu peristiwa yang memang kami bekerja di sana di Kalimantan Tengah. Bagaimana status tenurial wilayah adat? Nah, ini tenurial ini satu sistem penguasaan yang kita bilang di wilayah adat. Karena pada kenyataannya di wilayah adat ini sudah banyak kapling-kapling peta-peta yang diproduksi oleh negara, oleh pemerintah, dan peta-peta yang diproduksi oleh badan-badan usaha, baik badan-badan usaha negara maupun badan-badan usaha swasta. Itulah yang kita sebut dengan perizinan-perizinan itu. Itulah yang kita sebut dengan kawasan hutan.